Perkenalkan, nama saya Erida Daulay, NIM 2270460006. Di sini saya akan menjelaskan penerapan prinsip etik keperawatan dalam pelayanan di rumah sakit. Yang saya ambil adalah fidelity atau menepati janji. Di sini saya akan berbagi pengalaman mengenai penerapan fidelity atau menepati janji pada pasien saya yang berada di ruangan ICU isolasi tekanan negatif di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, Medan. Pasien atas nama Tuan S diagnosa dengan septic shock tambah post debris demam atas indikasi necrotic wound, OT lower back tambah AKI tambah DD CKD. Sebelumnya pasien ini sudah pernah dilakukan operasi debris demam 2 minggu yang lalu di Rumah Sakit Adam Malik. Pasien ini masuk lagi ke Rumah Sakit Adam Malik ke ruangan RITN hari Sabtu tanggal 6 bulan 5 2023. Dan sewaktu saya melakukan handover ke ruangan pasien dan menyapa pasien tersebut menangis. Dan saya menanyakan kepada pasien tersebut apa sebab beliau menangis. Beliau mengatakan bahwa dia merasa sedih karena luka operasinya sampai sekarang masih basah. Dan dia mengatakan juga bahwa dia kepingin ketemu dengan dokter DP-nya secara DP secara langsung. Sementara yang dijumpai dia saat dia masuk dari hari Sabtu sampai hari Minggu, dokter residen yang berada di Rumah Sakit Haji Adam Malik. Di sini saya mendengarkan keluh kesah pasien tersebut dan akhirnya saya memberi penjelasan kepada pasien tersebut mengapa dokter DPJP-nya tidak masuk pada hari tersebut. Di hari Sabtu dan hari Minggu itu adalah hari libur dan di situ dokter yang DPJP memberikan wewenang kepada residennya untuk melihat pasien dan tetap dilakukan penggantian perban pada pasien tersebut. Sesudah itu sudah saya memberikan penjelasan, si pasien mengatakan saya tetap mau ketemu dengan DPJP DPJP saya dan saya berjanji kepada pasien tersebut saya akan menjumpakan DPJP ke pasien tersebut di hari ini juga dan saya akan menelepon dokter DPJP untuk mem-PCT pasien tersebut. Di situ saya mengedukasi pasien supaya tetap tenang. Setelah saya melakukan handover di kamar pasien, saya keluar, saya menghubungi dokter DPJP pasien tersebut. Dan dokter DPJP tersebut saya jelaskan apa sebab kenapa kronologis pasien ini sampai menangis dan sedih, bahwa pasien mau ketemu dengan dokter tersebut. Dokter tersebut berjanji saya akan datang nanti kurang lebih 1 jam kemudian karena dia akan melihat pasien-pasien yang lain terlebih dahulu. Sesudah saya tunggu 1 jam lebih, dokter datang. Setelah dokter datang saya jelaskan dan dokter masuk ke ruangan pasien tersebut. Di ruangan pasien tersebut mereka melakukan komunikasi antara dokter dan pasien tersebut. Dokter menanamnesa pasien tersebut apa sebab menangis dan kenapa sedih. Di situ diterangkan pasien dan dijelaskan dokter sehingga disepakatilah untuk pasien tersebut dilakukan debris demam situ di sore harinya. Sesudah mereka mensepakati dan pasien setuju untuk dilakukan operasi ulang, debris demam ulang, dokter keluar dan melakukan start penandatanganan persetujuan untuk tindakan. Setelah itu pasien memanggil saya kembali untuk dia mau bertemu dengan saya. Saya memasuki ruangannya, saya tanyakan bagaimana, apakah sudah puas dengan pelayanan dokter tersebut. Beliau mengucapkan terima kasih dan merasa sudah puas karena keluh kesahnya sudah didengarkan dokter dan dokter mau untuk melakukan operasi ulang untuk luka debris demam tersebut yang masih basah. Dia mengucapkan terima kasih kepada saya dan kepada dokternya yang sudah sama dia tuh welcome, tidak membeda-bedakan pasien. Di sini inilah salah satu contoh kasus yang memang di sini diperlukan kepercayaan pasien itu kepada kita. Makanya saya mengambil PDLT ini yaitu untuk sebagai sebagai
rekomendasi untuk kita sebagai perawat untuk tetap menepati janji apabila kita sudah berjanji kepada pasien dan keluarga pasien. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.